wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Ruro dari kelas RA5 Manajemen Sumber Daya Manusia semester 6 dengan NIM 612012310207. Dengan adanya video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Perencanaan Sumber Daya Manusia yang diampu oleh Bapak Asep Rafiuddin SEMM. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi yang telah dibahas yang berjudul Elemen Utama Perencanaan Karir. Latar belakang perencanaan karir. Perencanaan karir merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan sumber daya manusia, baik bagi individu maupun organisasi. Di era persaingan kerja yang semakin ketat dan perkembangan teknologi yang terus berubah, setiap individu dituntut untuk memiliki perencanaan karir yang jelas agar mampu mengembangkan potensi, meningkatkan kinerja, dan mencapai tujuan profesionalnya. Perencanaan karir membantu seseorang mengenali potensi diri, menentukan tujuan karir, serta menyusun langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya. Definisi perencanaan karir. Perencanaan karir adalah proses seseorang dalam menentukan tujuan karir serta langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan karir membantu individu memahami kemampuan, minat, bakat, serta peluang kerja yang dapat menentukan arah pekerjaan dan masa depan secara terstruktur. Elemen utama perencanaan karir yang pertama penilaian diri, yang dimana mengidentifikasi minat, bakat, kemampuan, nilai kepribadian, serta kelemahan dan kelebihan diri sebagai dasar dalam menentukan arah karir. Yang kedua, menentukan tujuan karir, yang dimana menentukan tujuan karir yang ingin dicapai baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang sehingga memiliki arah yang jelas. Yang ketiga, eksplorasi pilihan karir, yang dimana mencari informasi mengenai berbagai pilihan pekerjaan, peluang karir, persyaratan, prospek, dan lingkungan kerja yang sesuai dengan minat dan kemampuan. Yang keempat, pengembangan kompetensi yang dimana meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap melalui pendidikan, pelatihan, sertifikasi, atau pengalaman kerja agar sesuai dengan kebutuhan karir. Yang kelima, menyusun rencana tindakan, yang dimana membuat langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan karir, seperti mengikuti pelatihan, pengembangan jaringan profesional, atau melamar pekerjaan tertentu. Dan yang keenam, evaluasi dan penyesuaian, yang dimana menilai kemajuan yang telah dicapai secara berkala serta menyesuaikan rencana karir apabila terjadi perubahan tujuan, kondisi, atau peluang yang tersedia. Siklus karir. Siklus karir adalah tahapan-tahapan yang dilalui seseorang selama masa kehidupannya dalam dunia kerja. Setiap tahapan memiliki karakteristik, tugas, tantangan, dan kebutuhan pengembangan yang berbeda. Berikut pembagiannya. Yang pertama itu tahap eksplorasi usia 15-25 tahun, yaitu masa transisi dari pendidikan ke dunia kerja. Individu mulai mencari tahu berbagai jenis pekerjaan, mencoba-coba bidang pekerjaan, dan mencocokkan minat dengan kemampuan. Yang kedua, tahap pembentukan atau pendirian usia 25-40 tahun, yaitu individu sudah menemukan bidang pekerjaan yang cocok dan mulai berusaha menempatkan diri secara mantap, mulai membangun keahlian khusus, prestasi kerja, reputasi, dan tanggung jawab yang lebih besar. Yang ketiga, tahap pemeliharaan atau kemantapan usia 40-55 tahun, yaitu posisi karir sudah stabil dan mapan. Individu biasanya sudah menduduki jabatan yang cukup tinggi atau menjadi ahli di bidangnya. Fokus utamanya bukan lagi mengejar kenaikan jabatan drastis, melainkan mempertahankan apa yang sudah dicapai. Yang keempat, tahap penurunan
Yang keempat, tahap penurunan atau pelepasan usia 55 tahun ke atas, yaitu menjelang atau memasuki masa pensiun. Tanggung jawab dan beban kerja mulai dikurangi. Peran perubahan dari pelaksanaan utama menjadi penasihat atau pemberi nasihat, yaitu mempersiapkan masa pensiun, mengalihkan ilmu dan tanggung jawab kepada penerus, serta menyesuaikan diri dengan berkurangnya peran di organisasi. Selanjutnya, langkah-langkah perencanaan karir. Proses penyusunan rencana karir dilakukan secara sistematis melalui tahapan berikut. Yang pertama, pengenalan dan penilaian diri. Langkah paling dasar dan penting, individu melakukan analisis mendalam mengenai siapa dirinya, apa yang diinginkan, dan apa kemampuannya. Yang kedua, analisis peluang dan lingkungan, mempelajari kondisi dunia kerja, prospek industri, syarat jabatan yang dituju, serta peluang dan hambatan yang ada di organisasi maupun pasar kerja. Yang ketiga, penetapan tujuan karir, menetapkan sasaran karir berdasarkan hasil penilaian diri dan analisis lingkungan. Tujuan dibagi menjadi jangka pendek, menengah, dan panjang, serta disusun secara realistis. Yang keempat, penyusunan strategis dan rencana pengembangan, merancang cara atau jalur konkret yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan. Strategi meliputi rencana pendidikan, pelatihan, pengamanan kerjaan, pengembangan jejaring. Yang kelima, implementasi dan pelaksanaan, menjalankan semua rencana dan strategi yang sudah disusun dengan tindakan nyata. Diperlukan disiplin, konsistensi, kerja keras, dan komitmen tinggi agar rencana tidak hanya berhenti di atas kertas. Yang keenam, evaluasi dan penyesuaian. Perencanaan karir bersifat dinamis. Secara berkala dilakukan pengecekan kemajuan jika ada perubahan kondisi atau rencana tidak berjalan sesuai harapan. Lakukan penyesuaian tujuan atau strategi agar tetap relevan dan realistis. Selanjutnya, manfaat perencanaan karir. Perencanaan karir memberikan dampak positif yang sangat besar bagi individu maupun bagi organisasi atau perusahaan. Yang pertama, manfaat bagi individu atau pegawai, yaitu memiliki arah yang jelas, meningkatkan motivasi dan semangat, dan mengembangkan potensi diri. Yang kedua, manfaat bagi organisasi atau perusahaan, yaitu ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas, peningkatan produktivitas, dan mengurangi pergantian pegawai. Dari materi perencanaan karir. Perencanaan karir merupakan proses penting untuk menentukan arah masa depan pekerjaan seseorang. Dalam perencanaan karir terdapat elemen utama seperti penilaian diri, eksplorasi karir, penetapan tujuan, pengembangan kompetensi, pengambilan keputusan, dan perencanaan tindakan. Karir seseorang berkembang melalui beberapa tahap, yaitu eksplorasi, pembentukan, pemeliharaan, dan persiapan pensiun. Agar berhasil mencapai tujuan karir, individu perlu melakukan langkah-langkah perencanaan secara sistematis, mulai dari pengenalan diri hingga melakukan evaluasi. Dengan adanya perencanaan karir, seseorang dapat lebih siap menghadapi dunia kerja, meningkatkan kompetensi, serta mencapai kesuksesan dan kepuasan dalam bekerja. Baik, itulah materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.